Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sukmasari, NIM 18042199. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Pada pertemuan ke-13 dan 14, poin-poin di antaranya yaitu isu-isu kontemporer dalam manajemen kebencanaan di Indonesia yang terbagi dalam 3 poin. Yang pertama yaitu bencana dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, maraknya man-made disaster. Yang ketiga, bencana dan konflik sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB untuk penanggulangan bencana adalah penanggulangan bencana merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik, dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor geologis, geografis, maupun klimatologis yang di masing-masing wilayah, sehingga jenis bencana yang terjadi juga bermacam-macam. Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menuangkan upaya pembangunan berkelanjutan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. TPB ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait sektor-sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan, yang tentunya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Selanjutnya yaitu penanganan bencana alam merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat indikator dan sasaran pembangunan, yakni Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2019. BNPB sebagai salah satu lembaga pemerintah menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan bencana menjadi tantangan yang tidak bisa dihindarkan dalam proses pembangunan berkelanjutan tersebut. Sasaran dan indikator terkait penanganan bencana dalam dokumen RAN TPB 2015-2019 masuk pada tujuan pertama, tanpa kemiskinan, tujuan 11, kota pemukiman yang berkelanjutan, dan tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Ketiga tujuan ini menjadi induk dalam penanganan bencana berkelanjutan. Tujuan yang pertamanya yaitu pada aspek tanpa kemiskinan, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Tujuan yang ke-11 yaitu mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang-orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan yang terdapat pada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-13 yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, terdapat pada penanganan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu bencana dan konflik sosial. Kerusuhan atau konflik sosial adalah kondisi di mana terjadi hura-hura atau kerusuhan, perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi. Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras, maupun etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan, tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.
Selanjutnya yaitu penyebab konflik sosial. Terbagi 4 diantaranya, yaitu yang pertama, perbedaan antar perorangan, yang kedua, bentrok kepentingan, yang ketiga, perbedaan kekayaan, yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. Selanjutnya yaitu upaya pengurangan resiko bencana konflik sosial. Terbagi 3. Yang pertama yaitu hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan. Yang kedua yaitu apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindak kekerasan antar kelompok, segera hubungi pihak yang berwajib. Yang ketiga yaitu saling menghargai antara demonstran dan apabila keamanan, agar terciptanya kondisi yang kondusif. Selanjutnya yaitu man-made disaster. Bencana akibat manusia atau man-made disaster adalah bencana yang merupakan hasil dari kesalahan yang dibuat manusia atau niat jahat dan kejadian apapun yang ketika itu terjadi ditinggalkan oleh pelakunya, dengan anggapan bahwa ketika bencana terjadi lagi, masyarakat dapat mencegahnya. Jenis bencana yang diakibatkan oleh manusia diantaranya yaitu serangan teroris, kecelakaan akibat industri, konflik sosial, maupun human error. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.